Chelsea kurang bagus, memang pantas kalah. Manajer Chelsea Frank Lampard mengakui kekalahan timnya dari Arsenal. Buat Lampard, The Blues pantas mendapatkan itu karena tidak main bagus. Chelsea melewat ke Emirates Stadium Minggu 27 Desember 2020 di hari waktu Indonesia Barat. Duel ini penting untuk kedua tim demi misinya masing-masing. Chelsea ingin mempertahankan posisinya di papan atas klasemen, sementara Arsenal bertekad menuntaskan puasa kemenangan. Arsenal yang menurunkan sebagian besar pemain mudanya malah tampil terengginas dan merepotkan pertahanan Chelsea. Hasilnya, tuan rumah unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Alexander Lacazette dari titik putih dan tendangan bebas Granit Xhaka. Arsenal kemudian menambah gol lagi lewat Bukayo Saka pada menit ke-56. Chelsea pun makin menderita karena kesempatan memangkas selisih skor di masa injury time gagal setelah penalti Jorginho ditepis Ben Leno. Bukan hari yang bagus memang untuk Chelsea, sebab Chelsea sejatinya lebih banyak menguasai bola 60% dan membuat 19 attempts, sayangnya hanya 3 on goal. Sementara Arsenal justru membuat 7 attempts on target dari total 15. Buat Lampard, performa seburuk ini memang pantas diganjar kekalahan. Memang kami tidak cukup bagus, kami memang bertarung keras di babak kedua, tapi kami terlalu sembrono di babak pertama. Pemain yang masuk memberikan tambahan energi dan intensitas, ujar Lampard seperti dikutip BBC Sport. Arsenal itu tim berbahaya, ketika Anda bermain hanya dengan 60-70% kekuatan, maka Anda tidak akan menang, sambungnya. Chelsea pun tertahan di urutan ke-6 klasemen Liga Inggris dengan 25 poin. Terus-terusan mandul, Timo Werner dapat peringatan dari Frank Lampard. Manajer Chelsea Frank Lampard memperingatkan strikernya, Timo Werner, agar cepat bangkit dari tren negatif yang ia alami belakangan ini. Salah satu faktor utama dari penurunan performa Chelsea dalam beberapa pekan terakhir adalah melempemnya penampilan Werner di depan gawang lawan. Terbaru, Werner gagal membobol gawang Arsenal Minggu 27 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Kegagalan ini membuat Werner kini tercatat sudah tak mencetak gol dalam 10 pertandingan beruntun. Dalam laga di markas Arsenal ini, Lampard terpaksa menarik keluar Werner saat jeda turun minum karena timnya tengah tertinggal 2 gol dan Werner tampil buruk di babak pertama. Kita lihat saja nanti, jawab Lampard seperti dikutip Football London ketika ditanya apakah Werner perlu istirahat karena kelelahan dan sudah lama tak mencetak gol. Tentu saja kegagalan mencetak gol selalu menjadi sesuatu yang dinilai dari pemain penyerang. Soal pergantian pemain, saya bisa saja membuat lebih banyak, tapi saya merasa saya harus membuat pergantian di 2 area itu untuk menyuntikkan energi, imbuhnya. Lebih lanjut, Lampard melontarkan kritik terbuka kepada Werner. Baginya Werner kini harusnya sudah melalui proses adaptasi dan mampu menjadi sumber gol Chelsea. Timo tak cukup membantu kami dengan atau tanpa bola. Beberapa di antaranya kami harus memberi dia waktu. Saya harus mengatakan hal yang sama karena ini liga yang berbeda. Tetapi kami juga harus segera ke sana, tutur Lampard. Tiga pemain Chelsea yang tampil bapuk lawan Arsenal. Chelsea harus mengakui keunggulan Arsenal dalam lanjutan Premier League. The Blues takluk dengan skor 1-3 di Emirates Stadium. Chelsea kini ada di urutan ke-7 dengan 25 poin, sementara Arsenal menghuni posisi ke-14 dengan koleksi 17 poin. Berikut ini 3 pemain Chelsea yang tampil buruk dalam pertandingan ini. Reece James tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Arsenal. Akan tetapi, sang bek kanan tidak mampu menampilkan permainan terbaiknya. James sebenarnya masih belum pulih sepenuhnya dari masalah lutut. Ia juga kerepotan menghadapi Kieran Tierney dan Gabriel Martinelli di sisi kiri Arsenal. Timo Werner kembali ditempatkan di sisi kiri sementara Tammy Abraham bermain di sebagai penyerang tengah. Sayangnya, Werner gagal memberikan kontribusi di lini depan. Werner cuma melepaskan 2 shots dan tidak satupun mengarah ke gawang.
Sang pemain akhirnya digantikan Callum Hudson-Odoi saat jeda. Mateo Kovacic tampil sejak menit awal melawan Arsenal. Ia mengisi posisi lini tengah bersama Mason Mount dan N'Golo Kante. Pemain Kroasia itu terlihat sangat kesulitan sepanjang 45 menit pertama. Ia kesulitan mengimbangi kecepatan para pemain Arsenal. Hal itu membuat Kovacic ditarik keluar saat jeda. Frank Lampard memasukkan Jorginho untuk menggantikan Kovacic. Ambisi Christian Pulisic di sisa musim ini, bebas dari cedera. Bintang Chelsea Christian Pulisic mengungkapkan ambisi pribadinya untuk sisa musim ini, yakni terbebas dari cedera dan tampil reguler di skuad utama The Blues. Di musim pertamanya, Pulisic sukses menunjukkan performa mengesankan, terutama sejak kembali dari lockdown. Bintang asal Amerika Serikat itu tercatat menciptakan 11 gol dan 10 assist dalam 34 laga di semua kompetisi. Namun musim ini Pulisic belum mampu kembali ke performa terbaiknya. Penyebab utamanya adalah cedera yang kerap dialami bintang 22 tahun tersebut. Kini Pulisic sudah pulih dari cedera dan kembali menjadi pilihan Frank Lampard di skuad Chelsea. Itu tidak mudah, saya mengalami beberapa bulan yang sangat sulit karena bolak-balik cedera. Tetapi saya melakukan semua yang saya bisa untuk berada di lapangan karena di sanalah saya ingin bermain. Saat ini saya merasa luar biasa, jadi saya diberkati dan bahagia karenanya. Saya hanya berharap ini berlanjut, imbuhnya. Performa Pulisic selepas kembali dari cedera pun cukup impresif. Ex-pemain Borussia Dortmund itu mengaku bahwa dirinya kini mulai kembali menemukan rasa percaya diri. Dalam beberapa pertandingan terakhir, saya mulai merasa seperti diri saya sendiri lagi. Dan kepercayaan diri saya semakin tinggi, jadi saya merasa baik, tutur Pulisic. Tujuan saya musim ini hanya untuk tetap fit, bisa tampil sepanjang pertandingan dan tersedia untuk tim saya di setiap pertandingan yang saya bisa. Jika itu bisa terjadi, saya pikir saya bisa membantu tim saya dan kami bisa menjalani musim yang sangat bagus.